Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak solihah? Semoga tetap sehat dan masih semangat belajar di rumah ya. Sekarang kita akan belajar bersama Ustazah tentang keberagaman budaya di Indonesia. Tepatnya pada subtema 1 pembelajaran 4 di tematik 4A. Karena saat ini kita berada di daerah Makassar, maka kita akan belajar tentang keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan suku, adat istiadat, dan kebudayaan. Salah satunya yaitu kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan adalah daerah yang masih termasuk wilayah di Pulau Sulawesi. Ada beberapa macam kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan, di antaranya adalah keragaman suku bangsa, keragaman bahasa daerah, keragaman rumah adat, keragaman pakaian adat, keragaman agama, serta keragaman tarian tradisional. Baiklah, mari kita bahas satu persatu keragaman tersebut. Nah, yang pertama, tadi kita sudah melihat bahwa yang pertama kita bahas adalah keragaman suku bangsa. Sulawesi Selatan saat ini dihuni oleh beberapa etnis atau suku bangsa, dan yang paling besar jumlahnya adalah suku Bugis, kemudian suku Makassar, kemudian dilanjutkan suku Toraja, suku Konjo atau Kajang, kemudian suku Duri, Patinjo, suku Maiwa, Endekang, Patae, dan Mandar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keragaman bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Bahasa daerah itu diantaranya adalah bahasa Bugis, sesuai dengan suku yang ada di wilayah Bugis. Kemudian bahasa Makassar di daerah-daerah yang menggunakan di daerah-daerah yang dihuni oleh suku-suku Makassar. Kemudian bahasa Toraja di kawasan Toraja dan sekitaran daerah Luwu, kemudian bahasa Luwu dan bahasa Duri untuk di wilayah Enrekang, serta bahasa Mandar. Daerah bahasa Mandar ini berada di daerah perbatasan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Bahasa Bugis dan bahasa Makassar merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan belajar tentang rumah adat. Rumah adat merupakan bagian dari kebudayaan yang memiliki keragaman dengan ciri khas yang berbeda-beda di setiap wilayah. Begitu juga di Sulawesi Selatan yang memiliki keragaman rumah adat berdasarkan suku masing-masing. Sebagian masyarakat menganggap rumah adat sebagai suatu yang sangat istimewa karena dianggap setiap bagiannya memiliki makna tersendiri. Selain itu, rumah adat Sulawesi Selatan mempunyai nilai sentimen yang tinggi.
Untuk suku Bugis, ada rumah Saoraja yang digunakan oleh kalangan bangsawan dan rumah bola yang digunakan oleh rakyat biasa. Untuk suku Makassar, rumah adatnya juga dikenal dengan sebutan bala. Rumah ini bentuknya panjang dengan rumah panggung dan tinggi sekitar 3 meter. Rumah ini disangga dengan 5 penyangga ke arah belakang dan 5 penyangga ke arah samping dengan menggunakan bahan kayu. Salah satu rumah bangsawan yang terkenal di daerah Sulawesi Selatan adalah Bala Lempoa yang berada di Kabupaten Goa. Untuk suku Toraja, rumah ini dikenal dengan nama Rumah Tongkonan. Tongkonan ini berdiri di atas tumpukan kayu yang berukiran berwarna merah, kuning, dan hitam. Tongkonan berarti melambangkan hubungan antara mereka yang berada di dalam rumah tongkonan tersebut dengan leluhur mereka, sehingga rumah ini sering digunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan bagi orang-orang di daerah Toraja. Nah, yang terakhir adalah rumah adat suku Luwu. Pada awalnya, rumah ini merupakan rumah Raja Luwu. Rumah ini dibangun dengan 88 tiang dengan bahan utama kayu. Bentuk rumah ini persegi 4, jendela dan pintu ukurannya sama. Rumah adat Luwu ini juga memiliki 3-5 bubungan menjadi penanda pemilik rumah tersebut. Sekarang kita akan beralih pada keragaman pakaian adat di Sulawesi Selatan. Pakaian adat di Sulawesi Selatan sangat menarik untuk kita pelajari. Masing-masing pakaian adat terlihat begitu indah dan unik. Yang pertama adalah pakaian adat yang berasal dari suku Makassar. Pakaian jas tutup berasal dari suku Bugis khusus digunakan oleh kaum pria. Pakaian ini bentuknya seperti jas dan dipadukan bawahan mengenakan celana atau paroci, atau juga ada yang memakai kaun sarung atau lipak garusuk dengan menggunakan tutup kepala, kopia atau sering disebut dengan songkok. Untuk pakaian adat perempuannya dinamakan baju bodo. Ciri khas baju bodo yaitu bentuknya yang berbentuk segi 4 dan lengan yang pendek setengah atas dari siku. Lengan berikutnya adalah baju poko. Merupakan baju adat suku Toraja yang dipakai oleh kaum wanita dengan ciri-ciri lengan yang pendek dan didominasi oleh warna kuning, putih, dan merah. Sedangkan pakaian adat prianya disebut dengan baju sipak talung. Ciri khas pakaian ini yaitu memiliki panjang hingga menyentuh bagian lutut dengan warna yang senada dengan pakaian adat perempuannya, didominasi dengan warna merah dan hitam. Adapun keragaman selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu keragaman agama yang ada di Sulawesi Selatan. Ada 5 agama yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah Islam yang dianut oleh 88,34% masyarakat Sulawesi Selatan. Kemudian Kristen Protestan 8,12% dan disusul oleh Kristen Katolik sebanyak 2,25%. Kemudian agama Hindu yang dianut oleh 1,02% penduduk Sulawesi Selatan, kemudian agama Buddha yang dianut oleh 0,25% serta agama Konghucu yang dianut oleh 0,04%. Agama Kristen kebanyakan berada di wilayah
Luwu bagian timur serta daerah Tanah Toraja. Sedangkan untuk agama Konghucu ini dianut oleh penduduk keturunan dari Tionghoa. Terakhir, kita akan belajar tentang keragaman tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kita ketahui bersama bahwa tarian tradisional ini banyak ya dan diketahui hampir oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan. Namun saat ini kita tidak akan membahas semuanya, kita hanya akan membahas beberapa tarian tradisional. Yang pertama adalah tari kipas pakarena, biasanya juga sering digunakan untuk menyambut tamu-tamu yang dihormati, dan ini berasal dari daerah kawasan Goa serta daerah wilayah Selayar. Tari Pak Tenung ini adalah salah satu tarian yang berasal dari suku Bugis, serta tarian Mak Gelu. Kemudian tarian Gandrambulo ini berasal dari tarian dari suku Makassar. Ciri khas dari tarian ini adalah ceria. Kemudian yang terakhir adalah tari Mak Randing. Tari Mak Randing ini sering dibawakan oleh masyarakat di suku Toraja. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan Ustazah tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap semangat belajar dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah.